RCL 95,7 kami ada bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RCL, kembali lagi bersama Kamelia Norin dan juga kru yang bertugas di hari ini beserta kameramen. Dan juga Sobat RCL, seperti biasa di RCL Nge-Podcast kali ini kita berkunjung ke beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Sukabumi. Salah satunya kita sekarang mampir ke Kampung Bubakan, Desa Rancagoong, Desa Geger Bitung. Desa Geger Bitung, Desa Geger Bitung, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi, Sobat RCL. Dan seperti kita tahu bahwa UMKM Kabupaten Sukabumi ini banyak sekali dan produk-produknya juga sangat luar biasa. Tak kalah hanya itu, akan tetapi juga tak hanya yang bersifatnya memang modern, tapi juga yang tradisional dan pembuatannya masih tradisional juga ada. Tapi tradisional juga berasalnya, akan tetapi juga dikemas dengan begitu modern karena sekarang sistemnya sistem modern. Dan kita coba untuk menyambangi salah satu tempat produksinya kicimpring. Ini adalah makanan khas dari Jawa Barat ya. Dan salah satunya pelaku UMKM kicimpring ini adalah Kang Rahmat Romansyah dari Desa Geger Bitung, Kecamatan Geger Bitung, Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih sebelumnya ya, diganggu sedikit pada saat produksi kicimpring. Ngomong-ngomong soal kicimpring atau biasanya kita sebut dengan enye ya. Betul ya. Enye. Dan ini adalah salah satu makanan ringan atau camilan ringan yang memang khas dari Jawa Barat sendiri. Dan ini sangat sangat diminati dari mulai anak kecil sampai juga orang dewasa gitu. Kicimpring ataupun enye kita lebih sebutnya enye kalau di sini ya. Enye gitu. Nah, Kang, sebelum kita ngebahas terkait dengan pembuatan dan bagaimana sampai akan menjadi salah satu salah satu pendiri paguyuban juga ya, paguyuban UMKM yang ada di Desa Geger Bitung ini ya, luar biasa sekali. Nah, sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang itu, kita tanya dulu nih Kang. Sebelumnya ini kan dapur kicimpring ya. Betul. Sejak kapan sih akan memulai usaha kicimpring ini, dan juga kenapa kicimpring yang dipilih sebagai produk ataupun usaha yang memang dilakukan sampai saat sekarang? Boleh. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Romansyah. Jadi awalnya itu saya itu sebelumnya di tahun 2019 itu saya sebagai TKI. Oh, TKI ya. Wow, ini pahlawan devisa sekali nih. Gitu Oke. kan. Di Arab Saudi tahun 2019. Terakhir itu karena ada COVID yang awalnya kontrak 2 tahun jadi 3 tahun. Oh, ada COVID itu ya? Jadi 3 tahun kontraknya. Gitu. Di tahun 2023 itu bulan Februari itu saya pulang. Di sana itu kerja saya sebagai di restoran Meksiko. Oke, restoran. Ya, restoran Meksiko. Di sana itu ada yang namanya makanan Meksiko itu nachos. Oh, nachos. Oke, segitiga. Oke. Nah, setelah saya pulang itu saya bingung gitu kan. Setelah ini saya mau ngapain nih di rumah gitu kan. Mau kerja lagi ke Jakarta, karena sebelumnya juga pernah kerja di Jakarta, apa mau berangkat lagi ke Arab Saudi, apa mau usaha sendiri gitu kan. Akhirnya saya berpikir dan saya ngobrol sama istri gitu kan, dimana kata istri kalau ke Arab Saudi lagi nanti lama lagi gitu kan. Jadi kangennya lama ya LDR ya. Oke. Belum lagi anak-anak kan masih kecil gitu kan. Akhirnya ya udahlah, kita harus usaha sendiri gitu. Tapi usaha apa nih gitu kan. Nah, terus saya kan sempat silaturahmi ke mertua. Dan emang dulunya mertua itu dia usahanya di kicimpring ini sama peyem. Oh, peyem. Peyem singkong. Nah, akhirnya saya ngobrol-ngobrol, gimana nih kalau akhirnya kita kicimpring aja gitu kan, meneruskan usahanya karena emang udah beralih ke tani. Oke, gila saya mau tani. Akhirnya saya minta ilmunya, minta saran apa aja yang harus disiapkan ini itu gitu ya. Ya akhirnya mulailah tanggal 15 Maret 2023. Itu kan sebelum puasa itu kalau masih ingat ya. Setelah itu saya itu terus belajar sambil ini kan, sambil bikin, akhirnya bisa gitu kan. Saya cari-cari informasi gitu kan tentang UMKM itu seperti apa, karena emang saya sangat blank sekali gitu. Jadi belum ada ilmu tentang masalah pemasaran, tentang peningkatan produksi atau peningkatan kualitas produksi seperti apa. Nah, di bulan keempat itu ada
dari desa itu katanya ini ada kegiatan dari Kemendagri kalau nggak salah, perdagangan untuk pembuatan NIB, PIRT sama halal. Betul. Kebetulan sekali katanya kan. Dayung bersambut ya, Wah, usaha baru. itu. Nah, akhirnya saya ikutan tuh, akhirnya dapat kan tuh. PRT ada. Iya, Oke. PIRT sama NIB sama halalnya juga. Oh, alhamdulillah ya, semua ya. Satu saset tiga kan. Nah, tidak lama kemudian ya terus saja berproduksi sambil jualan online juga kan di Facebook sampai akhirnya ada tuh dari yang inbox dari Samarinda. Oke. Dari Samarinda katanya. Dia itu orang Jawa, dia PNS di sana, tapi dia jualan. Oh, jualan juga. Jualan makanan-makanan tradisional gitu. Kan cina ini bisa nggak kirim ke Samarinda? Wah, kirim jauh-jauh gimana caranya nih? Saya kan belum tahu juga, kayaknya baru-baru nih. Akhirnya saya cari lagi gitu kan informasi ini gimana cara kirim barang jauh gitu kan kayak gini. Akhirnya dapat informasi, dan saya juga karena dia juga sudah biasa ngambil barang dari luar, tanya-tanya juga gimana caranya nih kirim, pakai apa gitu. Akhirnya kirimlah pertama itu kalau nggak salah 11 kilo. Oh, 11 kilo. Pertama banyak gitu ya. kan. Akhirnya kesini alhamdulillah sih sampai sekarang dia. Sampai sekarang? Setiap bulan itu paling 20 kilo, 25. Setiap bulan Iya, ada kadang ya? 40 kilo kalau lebih biasa. bagus gitu. Jadi spesial ya. Berarti memang berawal dari usaha dari orang tua juga, Ya, gitu betul. meneruskan usahanya, akhirnya terciptalah kicimpring atau dapur kicimpring yang sekarang memang sangat terkenal sekali di Kabupaten Sukabumi ya, ini kicimpring Kang Rahmat. Nah, kalau untuk pembuatannya sendiri Kang, ini kan hingga menjadi sebuah kemasan yang unik. Ini berarti ini udah jadi apa masih mentah? Kalau yang Itu ini? udah jadi. Oh, yang ini udah jadi ya kemasannya, Oke. Yang ini masih Kalau ini masih mentah. Oke. Nah, kalau ini kan brandingnya kicimpring garing. kicimpring garing. Ya, Oke. kicimpring premium. Oke, apa bedanya kenapa premium nih? Ya karena emang beda aja. Oh, beda aja. Yang lain, ya. Pokoknya rasanya memang Rasanya beda aja dan gitu. juga emang dari segi kualitas kita ngambil singkongnya itu emang lebih muda. Oh, lebih Karena lembut. kalau lebih muda itu lebih renyah. Oke. Nah, Berarti memang dari awal itu pemilihan singkong ya pemilihan cara-caranya? singkong, iya awalnya pemilihan singkong. Jadi saya itu produksi singkong itu tidak yang tua, itu di 8-nya paling lama itu 12 bulan, 1 tahun. Oh, 1 tahun. Iya, gitu. Maksimal tuh 1 tahun. Dan memang penyusutannya itu lebih banyak. Oke. Kalau yang tua itu dari 1 kintal singkong itu bisa nyampe 40 kilo. Kalau yang tua. Yang tua. Heeh. Tapi kalau yang muda itu bisa nyampe 30, maksimal itu 33. Oke, karena Jadi ringan penyusutan ya, nggak banyak. penyusutannya. Heeh. Tapi emang kualitas kerenyahan Jauh ya berbeda Jauh, berarti. gitu. Berarti ini singkong muda gitu ya singkong muda. Nah, dari singkong ini prosesnya seperti apa sih sampai menjadi kicimpring gitu? Sampai jadi prosesnya jadi kicimpring pertamanya. Awalnya saya juga nggak tahu ya. Cuman emang pas waktu itu mertua saya itu beli ini, oh kayak gini. Karena kan dulu itu mindset saya itu yang tahu bikin nya itu pakai daun gitu kan. Oke. Tapi karena emang udah berkembang ya seperti biasa sih dikupas, dicuci, terus diparut. Nah, bedanya opak sama E-nya ini, E-nya itu kayak gini. Kalau E-nya itu setelah diparut, dia dicetak, baru dikukus. Oh, dicetak dulu baru dikukus. Berarti Nah. ada cetakannya ya? Ada cetakannya. Nanti boleh diambil. Boleh. Kalau opak bedanya? Kalau opak itu dia setelah diparut, diolah dulu, Heeh. baru dicetak. Oh, perbedaannya kalau si kicimpring ini atau E-nya ini langsung ya dicetaknya ya? Dicetak dulu. Nah, boleh nggak apa? Boleh. Nah, dibantu oleh sang istri ternyata ya istri. produksinya Wah, tiap ini hari. Wow, luar Karena biasa. emang istri saya ini yang Oke. bagian Oh, bukan ini istrinya cetakan. bukan kan? Bukan. Yang cetaknya istri. Agak Nah, ini Boleh agak kesini. agak sebelah sini. Nah. ini alat yang buat kukusnya. Oh, ini buat kukus. Oh, kukusnya ditaruh di atas. Ditutup ini. Boleh, Kang. Nah, maaf ya. Boleh. Ini kan si Singkong. Singkong. Singkong yang udah dikeprek. Dikeprek. Oke. Udah supaya bulat gitu ya. Nah, udah itu. Setelah itu nanti dikasih ini.
Oh, ini cetakan ya? Ya, cetakan buat biar ada itu kan. Kalau E-nya itu kan khasnya itu ada garis-garis Oke. gitu. Jadi ada gradasinya gitu ya, ada garis-garis cetrok ya. Saya pengennya tuh di sini itu apa Deka, dapur kicimpring pengennya gitu pengennya. sih. Oh, nanti ya. nanti. Nanti dibikin sama si ibunya, tulisannya jadi Deka kan. Dapur kicimpring juga. Iya, dapur kicimpring. Nah, setelah itu baru dikukus. Oh, ini tempat kukusnya Mas. Luar biasa tradisional sekali ya. Dikukus. Tuh, dikukus gini. Ini nggak bakalan ini. Nggak bakalan. Kan? Iya, nggak bakalan lah. Oh, nggak bakalan nanti. Jadi setelah si airnya matang, ngegolak lagi. Ngegolak gitu ya, mendidih. Mendidih gitu kan. Dimasukin paling sekitar 1-2 menit itu udah. Oh, udah jadi ya? Udah jadi. Nah, setelah selesai setelah selesai dikukus. Nah, setelah selesai dikukus, ini diambil, nanti ditaruh di ini. Di ini namanya sasag. Sasag. Okay. Nanti dipindah ke sasag. Oh, ini namanya sasag. Oh, jadi nanti si E-nya ini hasil dari kukusan ini sahabat aja dipindahin ke sini, namanya adalah sasag. Nah, sasag. Ini sasag itu adalah tempat untuk menyimpannya ya. Kalau nggak salah ini buat dijemur ya? Buat jemur, iya. Nanti baru dijemur di sana. Oke, dijemur nanti di bawah sinar matahari. Betul yang nah, tadi. Kalau jaraknya antara dari pembuatannya itu berapa menit sih sampai jadi si E-nya itu sendiri buat digoreng? Kalau buat digoreng paling sehari juga kalau sehari ya. Kalau mataharinya kerja ya. Iya. Oke. Berarti kalau misalnya produksian itu pas lagi musim kemarau gitu. Iya. Oke. Itu emang kendalanya sih untuk kicimpring itu emang di waktu musim hujan. Oke, musim hujan ya. Iya. Jadi pas musim kemarau dibuat sebanyak-banyaknya. Iya, gitu. Nah, ini saya buat ini bambunya khusus ini. Oh, ini beda banget ya, bukan bambu biasa ya? Bukan bambu biasa. Kalau ini namanya tamiang. Tamiang. Kalau tamiang itu dia bukunya itu luas, panjang. Oh, gitu. Kalau bambu biasa kan paling berapa jengkal gitu ya. Kalau ini sampai 1 meter. Berarti ini diproduksi sendiri juga alat-alatnya. Iya. Terus yang ambil dari sana tuh. Dari gunung nggak? Oke, dari gunung. Karena agak susah emang. Oke, jadi ngambil dari gunung ya. Oke. Emang agak susah kalau yang bambu ini. Oke, berarti memang ini semua alat-alat juga masih tradisional ya? Masih tradisional. Tapi memang ini salah satu yang harus kita lestarikan ya. Kang Rahmat juga masih muda, pengusaha muda buat dia ini. Tapi berhasil menciptakan salah satu produk yang memang ini produk tradisional tapi juga tidak menghilangkan sisi tradisionalnya meskipun sekarang kemasannya bermacam-macam. Yeah. Ini juga ada cassava crunch singkong renyah ya. Yeah. Ada beberapa versi juga. Ini contohnya adalah pedas daun jeruk. Iya, betul. Nah, jadi kenapa sih sebetulnya waktu itu karena kemasan sekarang seperti ini karena saya mengikuti zaman. Tapi karena emang saya itu memang sangat kebetulan sekali dan emang sudah rencana Allah gitu. Ketika saya bingung harus bagaimana, ada informasi bahwa Kabupaten Sukabumi itu ada program UMKM di kelas. Nah, saya coba daftar gitu kan, karena emang saya udah punya legalitas lengkap yang tadi 3 itu. Akhirnya alhamdulillah ikut lah. Nah, saya ikut program UMKM naik kelas tahun 2024. Dampingannya Pak Wildan. Dan ternyata ini menjadi salah satu yang terbaik juga ya. Alhamdulillah menjadi salah satu dampingan terbaik. Dampingan terbaik nih ada UMKM dampingan terbaik Rahmat Romansyah Dapur Kicimpring. Wow, luar biasa. Ini baru 2 tahun ya, menginjak 3 tahun. Menginjak 3 tahun ya. Tapi luar biasa dengan penghargaan yang begitu banyak. Salah satunya juga ini ada UMKM terbaik pada program UMKM naik kelas tahun 2024 Kabupaten Sukabumi. Wow, luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan ini juga ada lagi nih sertifikat pelatihan. Jadi Dapur Kicimpring ini tidak hanya sekedar dapur kicimpring berawal dari dapur yang sederhana tapi bisa menjadi UMKM yang naik kelas. Wow, luar biasa. Nah, Kang Rahmat ini kan ada beberapa ya. Kalau range harganya dari berapa sampai berapa nih? Kalau range harganya sih ini yang dari harga 10.000. Ini sebetulnya sangat murah sih, 10.000 gitu kan. Ekonomis ya? Ya, ekonomis gitu. Meskipun premium tapi emang premium tapi ekonomis ya. Bayangan saya ini harganya udah di atas 20.000. Pasti gitu kan.
Ini harga 10.000 sih, masih ekonomis lah gitu untuk 250 gram. Oke. Nah, dan yang selanjutnya sama aja gitu Oke. kan. Berarti range di antara 10 dari mulai 10.000 rupiah Iya, Sobat mulai Tasya. 10.000. Kalau untuk pemesanan gimana nih? Apakah memang secara dimasukkan ke toko-toko ataupun juga ada bantuan dari segi online juga? Emang sekarang itu lagi buat ada sih untuk Instagram juga ada. Sama ada. Instagram ada? Ada Purki Ada. Cimpring. Oke. Berarti dari luar kota juga bisa mesen ya? Bisa mesen. Oke. Karena emang udah pernah kirim. Sekarang juga pengiriman ke Bekasi udah. Oh, ke Bekasi pesanan. ada? Ya, ke Bekasi. Jadi dia itu pengen jualan, boleh bisa kirim. Nah, sekarang juga minggu sekarang juga bisa kirim ke Bekasi. Berarti luar biasa ya ini apa namanya dari segi pemasaran juga karena memang ada pelatihan juga pasti Pelatihan, yang kalau ya. pelatihan alhamdulillah sih udah. Oh mantap lah ya. Oh ini Pelatihan. menjadi salah satu rekomendasi juga bagi sahabat ACL. Misalnya pengen bertanya seputar UMKM tuh seperti apa sih harusnya, bisa langsung belajar sama Kang Rahmat loh Insya ya. Allah saya bantu. Bisa ya. Bisa. Langsung. Bisa Tinggal bantu. dihubungin aja Dapur Kicimpring. Dapur Kicimpring. Di internet di Google juga ada kok Dapur Kicimpring. Iya, ada. Nah, oke Kang, ini harapannya ke depan seperti apa nih dengan usaha UMKM dan juga untuk UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi? Harapan saya sih UMKM itu bisa berkembang karena ini UMKM itu salah satu perekonomian masyarakat yang harus emang ditingkatkan gitu karena peningkatan ekonomi itu dari awal dari bawah gitu dari UMKM gitu. Nah, harapan saya pemerintah itu ya terus bisa mendongkrak terus UMKM gitu. Oke. Dan kedepannya ya UMKM naik kelas, pelaku usaha UMKM semuanya menjadi UMKM naik kelas. Oke, luar biasa sekali lagi. Terima kasih Kang Rahmat. Ya, Oh iya, sama-sama. yang mau pesan via WhatsApp juga boleh ya? Boleh. Iya, coba berapa nomor teleponnya? Di 0858 9409 2510. Nah, itu dia ya nomor. Tapi jangan tanya yang aneh-aneh karena istrinya cantik banget. Tanya seputar UMKM boleh karena ini pasangan suami istri yang memang bergelut di usaha Dapur Kicimpring yang luar biasa ya. Ya. Kang Rahmat sekali lagi. Ya, dan kedepannya saya pengennya sih Dapur Kicimpring itu menjadi pusat makanan oleh-oleh tradisional. Oke, amin. Mudah-mudahan ya dengan usaha dan juga ketekunan dari Kang Rahmat sendiri bahkan membantu rekan-rekan UMKM ya di Desa Geger Bitung ini. Mudah-mudahan berkembang dengan pesat dan mudah-mudahan juga dari dinas terkait juga bisa membantu untuk mempromosikan ataupun juga menjadikan UMKM Kabupaten Sukabumi ini menjadi semuanya naik kelas ya. Amin. Sekali lagi terima kasih Kang Rahmat sama-sama atas Ibu. waktunya dan sukses untuk usahanya. Amin. Sukses juga untuk UMKM-nya terus berkarya dan jadilah pelopor untuk para UMKM. Siap. Oke. Itu dia sahabat Tasya bincang-bincang kita dengan Kang Rahmat Romansyah selaku pelaku UMKM Dapur Kicimpring yang berasal dari Desa Geger Bitung, Kecamatan Geger Bitung. Kameramen dari untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.